Halo teman, selamat siang semuanya. So, welcome to back YouTube my channel Fish Putra. Oke teman, jadi pada siang ini bagaimana kabar kalian? Pasti kabar kalian dalam keadaan sehat selalu teman-teman ya. Karena sebentar lagi bulan puasa akan selesai dan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri teman-teman atau Lebaran. So guys, jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang yang lagi viralnya demo tentang RUU TNI teman-teman yang terbaru. Apa sih isi dan makna RUU TNI dan kenapa harus ditolak teman-teman ya? Ini bahas tentang masalah politik teman-teman. Karena aku juga dapatnya sambil bacanya di internet. So langsung aja kita simak video ini teman-teman. Jangan lupa di like tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Oke, langsung aja kita baca. Isi dan makna RUU TNI terbaru yang sudah direvisi tahun 2025. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI telah menghasilkan berbagai perubahan signifikan. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dari sebelumnya 10 menjadi 16 institusi. Nah, kita baca isi revisi RUU TNI 2005 itu apa. Kalau kalian belum paham, aku juga masih belum terlalu paham. Dalam rapat panitia kerja atau panja revisi UU TNI yang diadakan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret 2025 telah disepakati bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB menjadi lembaga tambahan yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, teman-teman. Oke, jadi kenapa harus dibatalkan dengan adanya RUU TNI ini? Karena ya gimana gitu teman, karena nggak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh undang-undang oleh negara. Karena RUU TNI ini nggak sesuai dengan kementerian atau pemerintah teman. Aku juga sih nggak setuju karena ada RUU TNI ini, karena menurut informasi yang aku dapat, kalau ada yang diterapkan RUU TNI ini di berbagai bidang, mereka bisa aja teman ngambil uh, bidang lain, contohnya kayak kayak di tempat kerja yang lain gitu teman selain TNI. Uh, jadi warga sipil itu gimana ya, dibantu juga oleh tentara teman. Tentara juga ikut kerja bareng warga sipil teman gitu. Terus sebelumnya UU TNI yang masih berlaku hanya mengizinkan 10 institusi untuk ditempati prajurit TNI aktif, antara lain yaitu Kantor Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara. Ini yang tadi aku bilang, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional. Gitu teman. Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung. Dengan revisi yang dilakukan 6 institusi tambahan yang kini dapat diisi oleh prajurit TNI aktif adalah sebagai berikut teman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Keamanan Laut, setelah itu Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB. Tuh. Terus makna dan implikasi revisi RUU TNI. Yang pertama itu perluasan peran TNI di sektor sipil dengan bertambahnya jumlah lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.
terjadi di perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil. Itu yang tadi aku bilang, teman-teman. Hal ini dinilai sebagai supaya memperkuat koordinasi di bidang keamanan nasional dan tanggap darurat, terutama pada institusi seperti BNP, BNPB, dan BNPT. Kekhawatiran kembalinya di dui fungsi ABRI. Beberapa pengamat seperti peneliti senior, imparsial, AI atau AL nih, Araf mengkhawatirkan bahwa revisi ini membuka kembali ruang bagi dui fungsi ABRI seperti pada era Orde Baru, teman. Menurutnya, tugas utama TNI adalah bidang pertahanan, bukan mengisi jabatan-jabatan sipil yang dapat mengaburkan peran militer dan pemerintahan. Gitu, teman-teman. Ada lagi? Terus yang keempat, apa keberapa ini? Penguatan pengawasan publik. Sejumlah pihak menilai bahwa yang lebih mendesak dibandingkan perluasan peran TNI dalam jabatan sipil adalah penguatan sistem pengawasan publik. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas militer dan pemerintahan dapat lebih terjaga. Gitu, teman. Lanjut kita bahas lagi tentang RUU TNI, teman. Karena ini menurut aku menarik untuk kita bahas, teman-teman. Selain untuk ngegame dan ngevlog dan juga nge-reaction, kita sambil bahas-bahas kayak beginian, teman-teman. Nanti aku akan usahakan kita lanjut lagi. Dinamika politik dan keamanan nasional. Perubahan ini juga mencerminkan dinamika politik dan keamanan nasional yang terus berkembang dengan meningkatnya ancaman di bidang keamanan maritim, bencana alam, dan terorisme. Peran TNI dalam lembaga terkait menjadi lebih strategis. Gitu, teman. Oke, bawahnya. Revisi RUU TNI tahun 2025 membawa perubahan yang cukup besar dalam hubungan antara militer dan institusi warga sipil atau bilang sipil, teman. Meskipun ada tujuan untuk memperkuat keamanan dan koordinasi pemerintahan, tetap diperlukan pengawasan yang ketat agar prinsip supremasi sipil dalam demokrasi tidak tergerus. Polemik mengenai revisi ini masih akan terus berkembang, terutama terkait dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan profesionalisme TNI dalam bidang pertahanan, teman-teman. Apakah kalian sudah paham? Oh, sudah selesai, teman. Apakah kalian sudah paham, teman-teman? Ya, gitulah. Jadi ya, tentang kesimpulan dari RUU TNI, gitulah kesimpulan dari pembahasan kita, yaitu tentang RUU TNI, teman-teman. So, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan hari ini, jangan lupa di komen juga. Dan bantu komen, like, dan subscribe di bawah, teman-teman ya. Kemungkinan nanti aku buat bakal yang lebih seru lagi di antara reaction atau yang lain lah. Jangan lupa di support terus channel aku, like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, aku Fis Putra, aku pamit, bye-bye. Selamat siang. Selamat menjalankan aktivitas.